Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Pertemuan lalu telah dijelaskan tentang pentingnya mempelajari Syama'ilun Nabi, mempelajari tentang sifat-sifat Nabi, baik itu sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat akhlak perangai yang mulia beliau, dan faedah-faedahnya yang agung. Kemudian pertemuan lalu juga telah disampaikan hadis pertama dari bab 1, telah disampaikan hadis pertama dari bab 1, bab tentang gambaran fisik Rasulullah SAW, bahwasanya beliau perawakannya tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek, jadi antara itu pertengahan, sedang. Tapi sedangnya beliau antara tinggi dan pendek itu condong ke tinggi, di atasnya sedang, tinggi, tapi tidak sampai sangat tinggi. Kemudian kulitnya putih, tapi bukan putih pucat atau putih seperti orang putih yang buruk, seperti orang kena penyakit kusta. Beliau kulitnya putih, ada campuran merahnya sedikit, sangat indah. Rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, pertengahan antara itu, bergelombang. Lurus tapi ada gelombangnya, Kemudian uban beliau, kalau di total uban di rambut dan di jenggot itu tidak lebih dari 20 helai. Dan rambut itu muncul uban atau rontok, itu karena faktor umur, kemudian faktor keturunan, faktor stres, banyak pikiran, dan makanan juga. Makanan mempengaruhi rambut rontok. Kemudian sekarang hadis kedua dari bab 1 ini. Humaid bin Mas'adah al-Basri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab As-Saqafi telah menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Ia berkata, Rasulullah SAW memiliki postur tubuh yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tubuhnya indah, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, warna kulitnya kecoklatan, dan bila berjalan sedikit condong ke depan. Di sini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud, hadisnya sahih. Di dalam hadis ini Anas menceritakan kembali. Hadis pertama yang bercerita juga Anas, hadis kedua yang bercerita juga Anas. Anas bin Malik itu selalu bersama Nabi sejak kecil, karena beliau adalah pelayannya Rasulullah SAW. Jadi sangat faham sekali tentang fisik Nabi, ciri-ciri fisik Nabi dan akhlak beliau. Dia mengatakan Rasulullah postur tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, karena ada orang itu terlalu tinggi semampai, ada juga yang terlalu pendek. Kalau Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, beliau sedang, tapi dalam hadis yang lain yang sahih, sedangnya itu mendekati ke tinggi, bukan mendekati yang ke pendek. Tubuhnya indah, tubuhnya bagus, sebagaimana tubuhnya laki-laki yang proporsional gitu ya, yang betul-betul pas. Seluruhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, warna kulitnya, wajahnya, kemudian ya seluruhnya indah, sempurna. Rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, sama dengan yang tadi ya. Warna kulitnya kecoklatan. Nah, ini bagian kalimat ini kata para ulama, lafadz ini lafadz yang menyelisihi hadis yang lebih sahih. Karena hadis yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya menjelaskan kulit beliau tidak coklat. Kulit beliau itu putih dan tidak coklat. Tapi dalam lafadz ini dikatakan kulitnya coklat. Maka para ulama mengatakan lafadz kulitnya coklat ini tidak sahih. Yang benar adalah azharul laun, warnanya itu putih sebagai pengganti coklat. Nah, karena hadis-hadis yang sahih lainnya menyatakan kulitnya putih, jadi yang coklat diganti dengan yang mengatakan kulitnya putih gitu ya. Putihnya putih yang indah tanya. Putih yang indah dan tidak terlalu putih. Putih seperti apa ya? Putih pucat atau putih kapas atau putih apa kan jelek ya. Jadi putihnya putih yang tidak terlalu putih. Dan bila berjalan sedikit condong ke depan. Jadi kalau berjalan itu beliau tegap, tidak bungkuk atau lambat, miring warnanya, kelewar gitu, tidak. Tapi tegap dan condong ke depan. Nah, nanti dijelaskan di hadis yang lain itu cepat jalannya, seperti berjalannya seseorang berjalan dari tanah atau bukit yang turun begitu, tanah yang menurun. Cepat jalannya dan condong, mantap jalannya, tidak bermalas-malasan, tidak. Kemudian hadis yang ketiga,
Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang berpostur sedang, berdada bidang, berambut lebat hingga menyentuh ujung telinga. Berambut lebat hingga menyentuh ujung telinga bagian bawah, dan beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih tampan dari beliau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang yang bercerita adalah Al-Barra bin Azib, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, Al-Barra bin Azib berkata, Rasulullah SAW tubuhnya itu sedang, fisiknya itu sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, pertengahan antara itu. Kemudian dadanya ini bidang, ya lurus. Sebagaimana dadanya orang yang badannya kekar dan tapi tidak terlalu kekar, Pak ya. Jadi dadanya itu bidang, tegap gini, tegap. Kalau dalam bahasa Arabnya itu dikatakan ba'id ma bainal mankibain, jarak antara dua pundaknya ini jauh. Jadi beliau gagah dan kekar gitu. Jarak antara pundak ini jauh, berjauhan, dan dadanya bidang, tegap. Karena ada sebagian orang itu yang dadanya itu begini Pak ya, bengkok ya. Atau jarak antara pundak yang kanan dengan yang kiri itu pendek. Ada juga sebagian yang dadanya itu jarak antara pundak kanan dengan kiri itu jauh, tapi juga agak bengkok begini. Nah, gitu. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah itu badannya sangat bagus, benar-benar laki-laki. Dan benar-benar tegap, jejek gitu ya. Dadanya tegap dan bagus, tidak kempes juga, berisi. Kemudian rambut beliau itu lebat, dan rambut beliau itu menyentuh sampai ujung telinga yang bawah. Nah, ini bagian sini. Rambut beliau sampai sini. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan rambut beliau itu di bawahnya lagi, di bawah daun telinga lagi, tidak sampai ke pundak. Dalam riwayat yang lain sampai ke pundak, nempel pundak. Jadi keadaan rambut beliau itu tiga itu, kadang sampai daun telinga yang paling bawah panjangnya, kadang di bawahnya lagi, kadang sampai pundak. Nah, tidak melebihi pundak. Jadi kalau jenengan ingin berambut panjang, ya boleh, ya tidak sampai sunnah, Pak, boleh. Tapi tidak boleh melebihi pundak, nanti dianggap menyerupai perempuan. Dan juga para ulama mengatakan berambut panjang itu kalau di masyarakat dipandang sebagai keburukan atau dicurigai orang buruk, maka yang lebih baik
ditinggalkan saja, potong pendek. Karena Rasulullah juga pernah memotong pendek, Pak. Terutama potong pendeknya itu maksudnya ketika haji atau umrah, potong pendek. Berarti ada 4 pilihan potong pendek, kemudian sampai telinga, bawahnya telinga, sampai pundak. Dan beliau pernah memakai pakaian berwarna merah. Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih tampan dari beliau. Beliau memakai pakaian merah itu bukan jubah merah, tapi pakaian dalam bahasa Arabnya itu hullatun hamra. Jadi memang potongan, seperti kita memakai baju 2 potong, ada bagian bawah, ada bagian atas. Dan merahnya itu bukan merah murni seluruhnya, karena Rasulullah SAW melarang kita untuk memakai pakaian yang merah murni. Jadi tentu merahnya ada campuran warna lain, mungkin warna putih atau coklat atau apa. Dan Al-Barra bin Azib mengatakan, aku tidak pernah melihat, dalam hadis lafaz Arabnya itu, aku belum pernah melihat sesuatu pun, bukan seorang pun, tapi aku tidak pernah melihat syai'an, sesuatu pun yang lebih tampan dari beliau. Berarti bulan, bintang, kemudian lagi pemandangan yang indah atau orang itu semuanya kalah tampannya, kalah indahnya dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau itu sempurna bukan hanya fisiknya, tapi juga akhlaknya. Bukan hanya akhlaknya saja, tapi juga fisiknya, dua-duanya. Akhlak beliau paling sempurna, fisik beliau juga paling sempurna, paling indah. Termasuk nanti disebutkan dalam hadis yang lain, leher beliau itu ya tegap. Karena ada sebagian orang itu lehernya agak miring, agak begini. Beliau tidak tegap. Muslimin rahimakumullah, apa sih pentingnya mempelajari tentang gambaran fisik Rasulullah itu? Di antara faedah atau manfaat mempelajari tentang fisik Nabi itu, kita jadi tahu seseorang itu berbohong atau tidak. Maksudnya ada misalnya seseorang mengatakan saya melihat dalam mimpi melihat Nabi, nah, kita jadi tahu orang itu bohong atau tidak. Misalnya ada orang mengatakan saya dalam mimpi melihat Nabi tadi malam misalnya. Coba gimana sebutkan ciri-ciri fisiknya? Oh, kulitnya putih, kemerah-merahan, sudah benar Pak ya, cocok. Kemudian rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Kemudian pakai jubah, ganteng. Terus kemana lagi? Tidak punya jenggot. Nah berarti keliru, berbohong dia. Jadi tahu. Atau misalnya menyebutkan ganteng, wangi, berjenggot, tapi kulitnya hitam. Oh, salah ada. Atau mungkin ganteng, wangi, kemudian sedang, tubuhnya itu sedang, kulitnya putih, sudah betul. Pakai jubah, tapi jubahnya gimana? Jubahnya sampai ke lantai, sampai ke tanah. Nah, makanya ini bohong berarti. Tapi orang yang bisa melihat Nabi dalam mimpi itu tidak mesti orangnya harus soleh, Pak. Bisa orang soleh, bisa juga orang biasa saja.
Jadi memang siapa yang benar-benar melihat Nabi dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar telah melihatku. Karena sesungguhnya setan tidak akan bisa berubah wujud menyerupai wujudku. Jadi kalau kita paham tentang fisik Nabi, kemudian mimpi melihat Nabi, ya itu insya Allah beneran. Berikutnya hadis keempat, Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waqi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Ishaq dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang teratur rapi dengan mengenakan pakaian berwarna merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya menjulur hingga ke bahu, dadanya bidang, perawakannya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi dan yang lainnya. Al-Bara menceritakan rambut beliau itu panjang sampai pundak, tapi rapi. Berarti kalau seseorang berambut panjang meniru Nabi, tapi niatnya meniru Nabi, Pak, ya? Bukan meniru orang kafir. Karena orang kafir juga ada rambutnya panjang. Berambut panjang meniru Nabi, tapi harus rapi, tidak dibiarkan awut-awutan. Karena Nabi selalu merapikan rambutnya. Kemudian beliau memakai pakaian merah, warna merah, dan kata Al-Barra, tidak ada yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Dadanya bidang dan perawakannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Yang tadi sama, Pak, ya. Hadis berikutnya, Muhammad bin Ismail telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Mas'udi telah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bukanlah orang yang terlalu tinggi dan bukan orang yang pendek. Telapak tangan dan telapak kakinya tebal, kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu dadanya halus, membujur dari dada sampai ke perut. Apabila berjalan, beliau berjalan cepat seolah-olah sedang menuruni bukit. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai baginda Nabi SAW, baik sebelum maupun setelah wafatnya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Ya'la An-Nasai, Tirmizi dan yang lainnya. Imam Tirmizi ini memang sebagaimana ulama-ulama dahulu, yang penting menyebutkan dan menyertakan hadisnya itu beserta sanadnya lengkap. Ya, itu sudah dikatakan bertanggung jawab gitu, ya. Dan Imam Tirmizi ini dalam masalah sanad memang tidak ketat sepenuhnya. Kalau dalam masalah akidah, dalam masalah hukum-hukum, beliau sangat
ketat dan meneliti setiap perawinya itu. Sanadnya itu diperiksa setiap perawinya terpercaya atau tidak, sanadnya bersambung atau tidak. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, beliau tidak terlalu meneliti. Yang penting sanadnya itu dicantumkan semua. Makanya dalam kitab beliau kayak Sunan At-Tirmidzi, termasuk kitab ini, itu ada beberapa hadis yang dhaif, lemah. Ada beberapa hadis yang dhaif atau dhaif jiddan, lemah dan sangat lemah. Seandainya dalam kitab hadis beliau itu tidak ada hadis yang dhaif, betul-betul dipilih hadis yang sahih-sahih saja, maka akan setara dengan Sahih Bukhari, Pak. Karena begitu agungnya kitab beliau itu. Nah, kelemahannya di situ, ada hadis yang lemah. Tapi sanadnya disertakan semua. Jadi kalau memang ingin memeriksa, silahkan periksa. Ali bin Abi Thalib bercerita, Ali bin Abi Thalib ini juga sangat faham sekali tentang fisik Nabi dan akhlak beliau. Karena Ali bin Abi Thalib itu dirawat oleh Rasulullah SAW sejak kecil. Rasulullah ingin membalas budi, membalas kebaikan ayahnya, karena dulu Abu Thalib merawat beliau. Sehingga Ali bin Abi Thalib masuk Islam sejak kecil. Maka anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang terlalu tinggi dan bukan orang yang pendek. Beliau sedang, tapi mendekat ke tinggi. Sedang, tinggi di atasnya lagi dikit. Kemudian telapak tangan dan telapak kaki beliau itu tebal, tapi tebalnya itu halus. Sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah menyentuh sutra dan yang lainnya yang lebih halus. Aku tidak pernah menyentuh yang lebih halus daripada sutra dan yang lainnya daripada tangan Nabi SAW. Jadi tangan beliau sangat halus tapi tebal. Nah, tebalnya bukan tebal yang ngapalan, Pak. Tapi tebalnya bagus. Kemudian ada sebagian orang itu juga laki-laki, Pak. Telapak tangannya itu halus, tapi tuwibis, Pak, seperti perempuan. Kalau Rasulullah tidak. Pokoknya beliau itu postur tubuhnya itu benar-benar pas gitu, seimbang. Bukan hanya keindahan luarnya, bahkan bagian tulang-tulangnya itu juga besar, nanti ada penjelasannya. Jadi sangat kuat. Badan beliau itu sangat kuat. Di samping indah juga. Kemudian Ali mengatakan kepala beliau besar. Kepala besar itu maksudnya indah gitu ya, jangan digambarkan jelek. Karena pundaknya tadi dikatakan jaraknya jauh antara kanan dengan yang kiri. Jadi sesuai, pas gitu. Dan ada sebagian orang itu pundaknya berjauhan kanan dan kiri, tapi kepalanya jadinya kurang bagus. Ada lagi orang yang kepalanya besar, tapi pundaknya jaraknya agak kecil gitu. Dan juga agak ambruk gitu.
Kemudian tulang sendi beliau besar. Tulang sendi itu bagian mana, Pak ya? Bagian ujung-ujungnya mungkin ya. Tulang-tulang bagian ujung-ujung itu besar-besar. Maksudnya kuat sekali. Menunjukkan tubuh beliau itu sangat kuat. Indah dan kuat. Kemudian beliau memiliki bulu dada. Bulu dadanya itu halus sampai ke pusar. Jadi bulu dada beliau itu hanya di bagian dada, kemudian sampai ke pusar. Sedangkan yang lainnya tidak. Nanti ada keterangannya di hadis yang lain. Kalau orang Indonesia kayaknya tidak ada, Pak ya, bulu dada, Pak ya. Ya ada sedikit beberapa. Kemudian Ali mengatakan kalau beliau berjalan itu berjalannya cepat, Pak. Tidak seperti sebagian orang Indonesia yang jalannya malas-malas. Atau apanya? Leha-leha begitu. Tolah sana, toles. Enggak selesai tujuan. Enggak sampai tujuan. Kenapa? Beliau semangat sekali, semangat tegap, kemudian apa lagi? Tapi cepatnya bukan cepat, ya jalan cepat, seperti menuruni bukit. Jadi tidak tolak-tolak dan ambruk, tidak, tapi benar-benar tegap. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga seperti itu. Beliau itu kalau berjalan juga tegap seperti itu. Dan Umar tidak suka kalau melihat orang itu jalannya kelemar-kelemar atau kelewas-kelewas gitu. Ditegur dengan keras kalau jalan yang tegap. Karena kekhusyuan seseorang, hatinya itu khusyuk atau takut kepada Allah tidak dilihat atau dinilai dari jalannya yang terlihat warnanya khusyuk atau lambat, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dan orang-orang dahulu ya lebih suka berjalan memang, Pak, dan itu baik untuk kesehatan. Dan juga sebagian negara luar Indonesia juga suka berjalan, kayak orang Jepang, orang mana lagi, Amerika mungkin ya. Kalau orang Indonesia setelah ada kendaraan ini ke situ aja naik kendaraan. naik kendaraannya naik motor lagi atau naik mobil. Hadis ke-6, Sufyan bin Waqi' telah menceritakan kepada kami, dia berkata, bapakku telah menceritakan kepada kami dari Al-Mas'udi dengan sanad yang sama dan matan yang maknanya serupa. Hadis ke-6 ini sama dengan hadis ke-5 tadi. Secara matan sama, hanya perawinya berbeda. Hadisnya lemah yang ke-6 ini, Pak. Lemahnya karena dari sisi matan, dari sisi sanad. Tapi matannya benar semua, sama dengan hadis yang sahih. Kemudian hadis yang ke-7, hadis yang ke-7 ini dhaif atau lemah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya.
tapi maknanya atau matannya itu benar, didukung oleh hadis-hadis yang sahih sehingga bisa diamalkan. Insya Allah ini yang terakhir Pak ya. Agak panjang tapi Pak, Insya Allah gimana ya. Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri, Ali bin Hujr dan Abu Ja'far, Muhammad bin Husain yang dikenal dengan Ibnu Abi Halimah telah menceritakan kepada kami. Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Umar bin Abdullah Maula Ghufrah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad telah menceritakan kepadaku dari putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Ali radhiyallahu anhu jika mensifati Rasulullah mengatakan, ini Ali lagi, Ali bin Abi Thalib menceritakan lagi. Rasulullah SAW tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau adalah seorang yang posturnya sedang di kalangan kaumnya. Berambut tidak keriting dan tidak pula lurus terburai, melainkan berombak sedikit ikal. Tubuh beliau tidak gemuk dan tidak bundar. Wajahnya tidak terlalu bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, pupil matanya hitam pekat, bulu matanya lentik, bahunya lebar, tidak berbulu di sekutur tubuhnya, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Ketika berjalan, Nabi SAW berjalan cepat seolah sedang menuruni bukit. Apabila Rasulullah SAW menoleh, maka beliau menoleh dengan seluruh badannya. Di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian. Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir, seorang yang paling baik hatinya, paling benar perkataannya, paling lembut peranginya, paling mulia cara pergaulannya. Siapapun yang pertama kali melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang telah bergaul dan mengenalinya akan mencintainya. Siapapun yang mencoba menggambarkannya akan berkata, tidak ada seorang pun yang menyamai beliau sebelum dan sesudahnya. Hadisnya dhaif karena sanadnya putus, tapi secara matan, secara makna benar dan didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Ali radhiyallahu anhu menceritakan beliau perawakannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sama dengan yang tadi. Kemudian rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Tubuh beliau tidak gemuk dan tidak bundar. Jadi beliau tubuhnya juga sedang, tidak kurus dan tidak gemuk, dan tidak bundar, artinya tidak gendut. Ini menunjukkan beliau tidak banyak makan. Hendaknya kita seperti itu Pak, tidak banyak makan. Memang tubuh beliau itu memang pas sudah. Nanti digambarkan di hadis yang lain itu dada dengan perut itu lurus. Apa istilahnya itu? Wallahu a'lam namanya Pak. Oh, six-pack Pak. Bukan begini. Jadi beliau sampai tua tetap badannya seperti itu, tidak gemuk dan tidak wajahnya tidak terlalu bundar. Nah, nanti di hadis berikutnya ada pertanyaan dari seseorang itu. Bertanya kepada siapa ya? Ada seseorang bertanya kepada Barra bin Azib tentang wajah Rasulullah. Nah, apa seperti pedang? Maksudnya lonjong, apa bundar, atau maksudnya seperti pedang itu berkilau seperti pedang atau bagaimana?
maka beliau tidak terlalu bundar, tapi ada bundarnya gitu. Jadi memang tetap pertengahan antara lonjong dengan bundar betul, pertengahan antara itu. Tapi ada lebih condong ke ada bundarnya. Nah ini wajahnya tidak terlalu bundar, berarti ada bundarnya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Pupil matanya hitam. Bagian hitamnya itu hitam sekali, pekat. Karena ada sebagian orang itu bagian hitamnya ini agak kecoklatan gitu, tidak hitam sekali. Ada juga yang biru gitu. Tapi beliau hitam. Yang paling indah itu sebenarnya hitam, Pak, bukan biru. Kemudian bulu matanya lentik, panjang berarti. Bahunya lebar, waktu disampaikan. Jaraknya antara pundak yang kanan dan yang kiri lebar. Tapi lebarnya benar-benar lebar yang pas gitu ya. Kemudian bulu di tubuhnya itu ada di bagian dada sampai ke pusar. Telapak tangan dan kakinya tebal, tadi sudah tebal dan halus, bukan tebal kasar. Kemudian ketika berjalan cepat beliau, seperti sedang turun dari bukit. Kemudian beliau kalau menoleh, itu menoleh dengan seluruh badannya. Misalnya ada seseorang menyapa beliau misalnya, itu menoleh dengan seluruh badannya. Tidak hanya dengan kepala begini, gitu ya. Atau ketika diajak ngobrol, ya atau tidak seperti itu. Apalagi sambil main HP kalau seperti itu ya. Lalu lawan bicara di sana. Tapi beliau benar-benar menghormati lawan bicaranya itu. Diperhatikan betul. Di antara kedua bahunya, di antara kedua bahu ini, bagian tengahnya ada tanda kenabian. Nah, itu nanti dibahas di bab kedua, tanda kenabian. Ada cap kenabian. Capnya itu Allah alam seperti apa stempel, apa daging misalnya atau apa. Allah alam. Dibahas di bab kedua nanti. Kemudian beliau nabi terakhir, tidak ada nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Beliau adalah orang yang paling baik hatinya. Jadi beliau itu dermawan, suka membantu. Dermawan apa saja sudah. Ada orang kesusahan, dia segera membantu. Makanya kalau ada orang bertanya pada saat itu siapa orang yang paling baik hatinya, orang yang paling mulia siapa, maka orang-orang sepakat Muhammad. Jadi sejak beliau kecil sampai umur 40 sebelum jadi Rasul, wah itu sangat dicintai beliau. Semua sepakat beliau itu orang paling baik. Kemudian paling benar perkataannya. Jadi beliau itu kalau berkata itu tidak ada bohongnya, semuanya benar. Dan bahasanya itu paling fasih, Pak, paling bagus. Bahasa Arabnya itu sangat indah dan benar gitu. Dan juga kalau beliau berbicara itu jelas, Pak. Beliau berbicara itu jelas. Tidak terlalu cepat, susah dipahami atau terlalu lambat, tidak seperti itu. Pokoknya berbicaranya juga pas dan sangat-sangat jelas. Para nabi itu kalau berbicara memang seperti itu. Tapi ada yang tingkatannya tidak sampai fasih sekali, itu ada, kayak Nabi Musa gitu.
Makanya ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa tidak mau sendiri, ngajak loh, menawarkan ngajak Nabi Harun, karena dia afsahu minni lisanan, karena dia lebih fasih, penyampaiannya itu lebih bagus dan lebih jelas. Tapi dari sisi keutamaan Nabi Musa lebih utama. Kemudian beliau itu paling lembut perangainya. Beliau itu sangat lembut, sangat santun. Kalau ngomong itu lembut, kata-katanya juga baik gitu. Tidak pernah beliau itu kasar atau keras. Paling mulia pergaulannya, beliau kalau bergaul itu paling mulia, tidak pernah menyakiti orang lain. Karena dalam bergaul itu mesti ada yang menyakiti, atau ada orang yang berkata baik, ada yang bertindak baik, ada yang berkata buruk. Tapi beliau selalu baik. Makanya beliau sangat disukai. Kemudian Ali mengatakan, siapapun yang pertama kali melihat beliau pasti menaruh hormat menghormatinya. Jadi orang yang pertama kali ketemu Nabi tidak sengaja gitu Pak ya, kok tiba-tiba melihat itu langsung segan dan menghormati. Tapi kalau ketemunya berulang-ulang, itu akan mencintainya gitu. Kalau pertama kali ketemu itu menghormati, karena memang beliau itu terlihat berwibawa dan kalau ada orang lain yang tidak seperti itu. Kalau pertama kali ketemu mungkin kita segan menghormati, tapi mengenal lama sering ketemu bukan malah semakin mencintai. Dia melenggar dan pegel bahkan gitu. Karena ternyata sifatnya jelek misalnya gitu. Ada juga yang semakin kita ketemu semakin cinta karena memang akhlaknya baik. Rasulullah juga seperti itu. Siapapun yang selalu ketemu beliau, bergaul dengan beliau terus menerus, itu akan semakin mencintainya. Masya Allah. Akhirnya Ali mengatakan tidak ada seorang pun yang menyamai beliau sebelum dan sesudahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akhiri kajiannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.